semua? Sehat ya? Senang hari ini? Wah, kakak doakan semuanya senang pada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur pagi ini kita boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, kita sungguh bersyukur sekali. Tuhan yang sudah menjaga kita waktu kita tidur tadi malam. Tuhan itu juga yang memberikan matahari, burung-burung yang berkicau, yang semuanya itu memberikan anugerah kepada kita. Itu adalah semua anugerah Tuhan untuk kita. Cuaca yang baik, bahkan curahan hujan, semuanya adalah berkat. Tuhan sudah memelihara hidup anak-anaknya. Yuk adik-adik, kita memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan selamat pagi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus, terima kasih untuk sepanjang 1 minggu yang telah Tuhan berkati. Tuhan, kami menyerahkan hati kami saat ini. Kami mau memuji-muji nama Tuhan. Kiranya hati Tuhan boleh disenangkan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menyiapkan hati kami. Kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini sudah bulan apa? Betul, bulan Desember. Bulan apakah itu? Apa yang istimewa di bulan Desember ini? Ya, hari kelahiran Yesus. Kakak mau tanya, siapa yang lahir bulan Desember? Ayo angkat tangan. Angkat tangan di rumah sendiri ya. Wah adik-adik, kalau bulan Desember, kalau sudah dekat ulang tahunnya, pasti senang. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Wah, bulan Desember, tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus Kristus. Kita begitu senang sekali. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Natal, Padang Rumput yang Sunyi. Kita tetap berdiri ya adik-adik ya. Ikuti kakak gerakannya. Padang rumput yang sunyi, gembala
Yesus mau lahir bagi kita umat manusia. Nah, apa sih tujuan Yesus mau datang ke dunia ini, dilahirkan sebagai manusia? Padahal dia itu Tuhan loh. Dia kan tinggal di surga. Enak loh tinggal di surga. Ngapain datang ke dunia ini dilahirkan? Menderita lagi. Diolok-olok orang lagi. Dihina-hina orang lagi. Nah, Yesus Tuhan kita datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang sudah berdosa ini, untuk menebus dosa kita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Yesus, yes, karena dia sudah datang untuk menebus dosa kita. Yesus harus hidup dalam kita. Maka kita harus mencerminkan sikap seperti anak-anak Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati yang mau mendengarkan dan sikap yang sopan dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Lina yang akan bercerita. Tuhan sertai kami, mengertikan kami akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sudah siapkan mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, adik silakan duduk dengan tenang ya. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah disunat? Pada saat orang tua adik-adik memberitahukan adik-adik untuk disunat, pasti adik-adik merasa ketakutan kan? Adik-adik sudah membayangkan, ih pasti sakit dong, benar nggak? Tapi kakak salut dengan adik-adik, walaupun adik-adik ketakutan karena pas membayangkan pasti sakit, tapi adik-adik tetap mau melakukannya. Adik-adik tahu nggak kenapa orang tua adik-adik meminta adik-adik untuk disunat? Ternyata sunat bukan hanya dilakukan pada zaman sekarang aja. Pada zamannya Tuhan Yesus juga sudah ada loh.
Tuhan Yesus saat berumur 8 hari dia disunat. Mengapa? Karena pada zamannya Tuhan Yesus, sunat itu merupakan tanda janji Tuhan dengan bangsa Israel. Jika Tuhan Yesus tidak disunat, maka dia tidak akan diterima oleh orang Yahudi dan dia juga tidak boleh masuk ke bait Allah. Tapi tidak hanya sunat loh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Yesus berumur 1 bulan, maka orang tuanya membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan di bait Allah. Apa maksudnya ya? Apakah Tuhan Yesus ditinggalkan oleh orang tuanya di bait Allah, tinggal di sana seperti yang biasa film-film kungfu tuh, orang-orang yang belajar kungfu, anak-anak yang mau belajar kungfu ditinggalkan di kuil, harus tinggal di kuil. Tidak ya adik-adik. Maksudnya Tuhan, orang tua Yesus mempersembahkan anaknya di bait Allah adalah agar orang tuanya bisa mendidik Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi adik-adik, ternyata di Yerusalem juga ada seorang yang sedang menunggu kedatangan Yesus. Dia adalah Bapak Simeon. Bapak Simeon ini orang yang benar dan saleh. Roh Kudus ada di atasnya. Dan Roh Kudus menyatakan kepada Bapak Simeon bahwa dia tidak akan meninggal sebelum ia melihat Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang diurapi oleh Allah. Dengan pimpinan Roh Kudus, ketika bayi Yesus dibawa orang tuanya ke bait Allah, Bapak Simeon juga ke sana adik-adik. Ketika Yesus masuk ke bait Allah oleh orang tuanya, Bapak Simeon melihatnya dan kemudian dia menyambut Yesus dengan sukacita. Dia memuji Tuhan karena Tuhan sudah menggenapi janjinya. Adik-adik, ternyata bukan hanya Bapak Simeon loh yang bertemu dengan bayi Yesus. Ada lagi seorang ibu, dia seorang janda. Dia berumur 84 tahun, dia bernama Hana. Ibu Hana ini dia beribadah di gereja, dia beribadah, berdoa, berpuasa di bait Allah. Ketika dia melihat bayi Yesus, dia sangat bersukacita. Dia bersyukur kepada Tuhan dan dia memberitahukan kepada orang-orang di sana siapa itu bayi Yesus. Setelah semuanya selesai, Tuhan Yesus dan orang tuanya pulang ke rumah mereka adik-adik. Jadi adik-adik, kita bersyukur ya, sekarang kita tidak wajib lagi untuk disunat seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi seluruhnya. Jika sekarang adik-adik melakukan sunat, itu semua dilakukan karena alasan kesehatan. Seperti Yesus yang berumur 1 bulan diserahkan kepada Tuhan, maka orang-orang Kristen yang mempunyai anak juga mempersembahkan anaknya kepada Allah di gereja sebagai tekad mereka untuk mendidik anak mereka sesuai firman Tuhan. Jadi adik-adik sudah mengerti kan, ketika orang tua adik-adik mempersembahkan adik-adik atau saudara adik-adik, bukan berarti mereka memberikan adik-adik ke gereja agar tinggal di gereja, tetapi maksudnya adalah agar mereka mendidik adik-adik sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita-kita yang orang tuanya tidak mempersembahkan kita kepada Tuhan, yang orang tuanya bukan Kristen? Jangan khawatir adik-adik, kita bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara menjaga hidup kita selalu taat kepada firman Tuhan. Caranya dengan menjalankan firman Tuhan. Adik-adik, bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Kita bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Contohnya, kita bisa menggunakan mulut kita. Mulut kita gunakan untuk mengatakan hal yang baik. Jangan mengatakan hal yang buruk ya, hal yang kotor. Nah, bisa juga kita pakai tangan kita. Tangan kita tidak boleh mencuri, melakukan hal-hal yang jahat, tapi kita pakai untuk menolong orang, untuk melakukan hal-hal yang baik. Lalu mata kita jangan kita pergunakan untuk melihat hal-hal yang tak benar, film-film yang tak benar, tapi kita memakai mata kita untuk melihat hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini ya. Selanjutnya, mari kita buka Alkitab kita. Ayat hafalan kita pada pagi ini adalah dalam Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Kakak bacakan ya. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi ya, Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian ya adik-adik. Selanjutnya, cerita kita sampai di sini. Mari kita mau berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini. Sekali lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membantu kami supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami. Kami boleh diajar sesuai firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, Yesus waktu kecil saja dia dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Apakah mulut kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan? Apakah tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya itu apakah adik-adik sudah pakai untuk menyenangkan hati Tuhan dan tidak melakukan dosa? Berkata, mengucapkan kata-kata yang baik. Tangan dipakai untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak memukul sana sini, tidak dipakai untuk mencuri. Kaki juga dipakai dan mata juga dipakai untuk melihat hal-hal yang baik. Nah adik-adik, itulah anak-anak Tuhan. Tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh melakukan dosa. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku. Nah adik-adik yang mau memberikan persembahan, silakan memberikan persembahan setelah selesai ibadah. Kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau persembahkan tubuhku ini kepadamu Tuhan.
mempersembahkannya hanya untuk Tuhan saja sebagai persembahan yang hidup. Kami ingin mulut kami, mata kami, tangan kami, kaki kami, bahkan seluruh hidup kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dengan taat kepada semua perintah firman Tuhan dan menjauhi hidup kami dari dosa. Tuhan, pakailah kami yang masih kecil ini. Dari kecil kami mau belajar taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang menerimanya. Terima kasih, mohon Tuhan Engkau yang menjaga hidup kami. Berkati papa mama yang sudah bekerja, Tuhan peliharalah kesehatan kami seperti Tuhan juga menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Yuk kita tetap berdiri, kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Ibadah hari ini kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Kami serahkan hidup kami 1 minggu mendatang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami. Demikian pula Tuhan jaga dan Tuhan pelihara papa mama, adik kakak kami, dan seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.